والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu, enggak pakai ibu ya. Para jamaah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul setelah kegiatan Yasin Tahlil. Kita mengkaji tentang fikih kurban. Ya, sebagai bentuk persiapan kita memasuki bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah itu ada salah satu ibadah yang dianjurkan, yaitu berkurban. Kalau misalkan kita melakukan ibadah kurban tapi tidak disertai ilmu, maka kemungkinan besar ibadah yang kita kerjakan itu ditolak, tidak diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Makanya ini tujuan kita duduk ngaji tentang fikih kurban, nanti bisa saling mengingatkan. Panitianya ya alhamdulillah kalau misalkan faham tentang masalah fikih kurban, jamaahnya juga faham, sehingga enggak ada eyel-eyelan dan sama-sama enak gitu loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau kita berbicara tentang kurban, kurban itu secara bahasa artinya dekat. Makanya kita pernah mendengar kalimat sahabat karib, berarti artinya sahabat dekat. Nah, kurban ini artinya dekat. Kalau secara istilah ilmu fikih, yang dimaksud dengan kurban itu adalah apa-apa yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dilakukan mulai tanggal 10, yaitu tepat hari raya Idul Adhanya, ditambah 11, 12, 13. 11, 12, 13 ini hari tasyriknya. Jadi ada 4 hari waktu yang bisa kita gunakan untuk ibadah kurban. Dan kita tahu semuanya bahwa kalau misalkan berkurban itu binatangnya sudah jelas. Coba apa saja? Bisa berupa kambing, bisa berupa sapi, bisa berupa onta. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya selain 3 binatang ini? Boleh tidak kira-kira? Ustadz, saya tak kurban ayam, saya tak kurban angsa, saya tak kurban perasaan, misalkan gitu. Boleh apa enggak? Enggak, ini serius. Kalau misalkan selain binatang kambing, sapi, onta, boleh enggak kita berkorban ayam misalkan? Hah? Boleh apa enggak? Pernah membuka pendaftaran kurban ayam di sini? Ini cuma ngomong toh. Loh, tapi kalau kita buka ya kitab-kitab fikih seperti di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu ternyata dikatakan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dikatakan seperti ini. Nah, ini. Oh, ini. Langsung kitabnya tak munculkan, tapi mau pakai itu lah. Boleh. Nah, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ternyata dikatakan An Ibni Abbasin annahu yakfi fil udhiyah iraqatud dami walau min dajajatin wa auzin kama qalahul Maidani. Ternyata mazhabnya Ibnu Abbas itu mengatakan yang penting kalau misalkan itu berkurban, yang penting itu mengalirkan darahnya. Meskipun min dajajatin dari ayam jago, wa auzin atau dari angsa. Jadi kalau kita ikut pendapatnya Ibnu Abbas, itu boleh kurban dengan ayam atau angsa. Tapi di sini dikasih penjelasan,
ini bagi orang yang fakir, miskin, yang dia itu pengen berkurban tapi nggak punya dana. Wis, yang penting alirkan darahnya, meskipun itu dari binatang yang berupa ayam dan angsa. Yang penting niatnya. Kan ada orang yang miskin, gak punya dana, pengen ikut kurban tapi gak mampu untuk beli kambing, gak mampu untuk urunan sapi juga gak mampu, boleh kurban ya. Tapi untuk takmir masjid jangan membuka pendaftaran. Monggo para jamaah, bagi yang berkurban kambing silahkan, sapi silahkan, ayam gak usah, okay? Ini cukup dilakukan pribadi di rumah. Bagi mereka yang ingin berkurban tapi tidak mampu, silahkan alirkan darahnya dari ayam ataupun angsa. Dan ini pendapatnya Ibnu Abbas. Tapi kalau mayoritas ulama ya tidak termasuk, tapi khusus saja itu. Yang penting kita tahu bahwa ternyata mazhabnya Ibnu Abbas mengatakan boleh berkurban dengan ayam dan sapi. Tapi kalau kurban perasaan, nah ini yang nggak ada, oke? Nggak usah. Sudah sering ya tiap hari kalau kurban perasaan. Nah, yang berikutnya yang perlu kita ketahui, kalau kita berbicara tentang kurban, hukumnya menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi mengatakan wajib. Mazhab Hanafi itu mengatakan hukum berkurban itu wajib. Dan dalilnya adalah man wajada sa'atan la ayyudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana. Siapa yang mendapatkan kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak mau berkorban, jangan mendekat ke tempat sholat kami. Maka dalam mazhab Hanafi dikatakan oh berarti wajib. Tapi kalau mazhab Maliki mengatakan sunnah. Mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Mazhab Hambali mengatakan sunnah. Dan beliau-beliau juga punya dalil. Dalilnya juga dari Nabi. Al-adha alayya faridatun, kata Nabi. Kurban itu untukku wajib. Wa alaikum sunnatun, tapi untuk umatku, untuk kalian semua hukumnya sunnah. Maka akhirnya dikatakan bahwa kurban jadinya sunnah, termasuk yang kita ikuti hukumnya adalah sunnah. Coba saya tanya sekarang, kalau di sini kurbannya atas nama keluarga apa atas nama individu? Umumnya atas nama individu. Ya. Karena apa? Karena di dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan sapi cukup untuk 7, onta cukup untuk 7, kambing cukup untuk 1. Sedangkan kalau lebih dari itu maka tidak mencukupi. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah, hukumnya kurban itu dibagi menjadi 2. Ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Dikatakan sunnah ainiyah kalau misalkan orang berkurban itu tidak punya anggota keluarga, misalkan seorang diri, berarti dia itu sunnah ainiyah. Dikatakan sunnah kifayah kalau misalkan dalam satu keluarga ada satu orang yang berkurban, itu namanya sunnah kifayah. Artinya apa? Kalau misalkan bapak, ibu, anak, bapaknya berkurban atas nama satu orang, bapak. Jadi gak boleh kalau dalam mazhab Syafi'i atas nama keluarga fulan, itu tidak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i satu kambing cukup satu orang. Tapi ada solusinya supaya anggota keluarga kita dapat pahala. Dalam mazhab Syafi'i tetap dinamakan satu orang, misalkan fulan. Kambing ini di atas namakan fulan. Terus ketika penyembelihan boleh diniatkan pahalanya untuk keluarga kita. Yang berkorban fulan, maka si fulan ketika penyembelihan langsung ini di samping pahalanya untuk diriku, boleh juga saya hadiahkan untuk istriku dan juga untuk anakku. Dan ini dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustarsidin. Maka semuanya mendapatkan pahala. Tapi ingat, tetap hanya atas nama satu orang. Makanya kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz, kalau misalkan ada urunan kurban di sekolah, betul Banda? Urunan ya 50 ribuan, akhirnya terkumpul berapa uang, dibelikan kambing cuma 1. Kalau disembelih, maka itu bukan termasuk kurban, hanya sembelihan sunnah biasa, hanya dikatakan latihan kurban. Tapi ada solusi supaya jadi kurban, padahal cuma kambing 1. Caranya gimana? Di atas namakan satu orang. Faham maksudnya?
Diatasnamakan satu orang karena satu kambing hanya untuk satu orang. Diatasnamakan, anggap saja namakan kepala sekolah. Jadi kambing ini atas nama kepala sekolah. Saat penyembelihan, kepala sekolah tinggal mengatakan, ini di samping untuk diriku juga untuk warga sekolah semuanya, maka semuanya dapat pahala kurban. Sampai di sini bisa dipahami? Ini kalau rumusnya dalam mazhab Syafi'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo, tanya kemana-mana boleh tentang masalah kurban. Jadi tak pancing dulu. Kalau kepala keluarga memberikan, kemudian dikhususkan untuk anaknya, contoh itu tadi. Berarti yang kurban kan ini anaknya, yang lainnya dimakan dia untuk kita yang memberikan. Iya. Bukan berarti ada sebagai tidak dia dilakukan bahwa satu korban itu Untuk satu keluarga. karena Nabi Muhammad itu kan tapi untuk semua umat. Jadi kalau kita satu saja. Ya, jadi tak jelaskan. Memang ada pendapat yang mengatakan satu kambing bisa untuk satu keluarga. Itu pendapat mazhab Maliki. Pendapat mazhab Maliki boleh langsung satu kambing diatasnamakan satu keluarga. Keluarga fulan dengan syarat satu. Dia tinggalnya bersama satu rumah. Dua, dia punya hubungan kekerabatan, bapak, ibu, ya, anak. Yang ketiga, semuanya dalam nafkahnya anggota keluarga, maka boleh. Tapi ini pendapat mazhab Maliki. Makanya kita jangan kaku. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, kita harus ngerti, oh ini pakai pendapatnya mazhab Maliki, terima aja. Nggak usah terlalu kaku. Tapi kalau kita mau pakai mazhab Syafi'i, aturannya seperti tadi. Tetap atas nama satu orang, tapi biar keluarga kita dapat, nanti saat disembelih, ya, kita hadiahkan. Ini pahalanya juga untuk anak saya, untuk istri saya. Misalkan atas nama bapak untuk tahun ini. Tahun berikutnya atas nama istri. Tapi istri juga saat penyembelihan, ini juga untuk suami saya, untuk anak saya. Tahun depannya berikutnya gitu, untuk anak saya, ya. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau yang atas nama keluarga, pendapatnya siapa? Mazhab Maliki. Jadi biar kita nggak kaku. Kalau yang satu untuk satu, berarti untuk mazhab Syafi'i. Ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo Bapak silakan. Pembagian kurban ya. Iya, paham. Iya. Oke, tentang pembagian kurban, yang paling afdol dulukan di sekitar kita. Jangan langsung keluar. Oke. Percuma kita langsung ngirim ke luar negeri, gak ngelihat fakir miskin yang di samping kita kelaparan, ya. Justru kita berdosa kepada mereka. Tapi dulukan yang ada di sekitar kita, perumahan kita lihat, ya. Dan kalau kurban itu tidak hanya untuk fakir miskin, untuk orang kaya boleh apa enggak? Boleh. Untuk fakir miskin boleh, untuk dimakan sendiri boleh. Kalau kurban itu kurban sunnah. Kurban itu ada dua, kurban wajib, kurban sunnah. Kalau disebut kurban wajib, kalau dia bernazar, kalau anak saya diterima di universitas ini, saya akan berkurban. Kurbannya jadi wajib, dan orang yang berkurban tidak boleh ikut makan. Kalau dia ikut makan, tidak sah kurbannya. Kalau pengen sah kurbannya, maka dia harus mengganti, beli daging sebagai pengganti sesuai ukuran, jadi sah. Jadi harus kalau kurban wajib berikan semuanya kepada fakir miskin. Berbeda dengan kurban sunnah. Kalau kurban sunnah itu boleh untuk dirinya sepertiga, boleh untuk hidangan tamu sepertiga, boleh sepertiganya kasih fakir miskin. Itu untuk kurban sunnah. Makanya nanti panitia itu harus jelas. Kalau misalkan ada yang mengatakan ini kurban wajib, harus benar-benar dipisah, jangan dicampur dengan daging yang lain. Karena orang yang berkurban gak boleh ikut makan daging
kambingnya atau sapinya, tapi boleh diambilkan dari daging kambingnya orang lain. Jadi utamakan apa pembagiannya daerah sekitar kita. Kalau sekitar kita sudah tercukupi mungkin boleh melebar, nggih Bapak nggih. Melebar keluar, atau keluar negeri boleh Pak ndak? Boleh ke luar negeri, tapi ingat tidak boleh dalam keadaan matang. Beda dengan akikoh. Kurban itu beda dengan akikoh. Kalau kurban wajib dalam keadaan mentah, kalau akikoh dianjurkan dalam keadaan matang. Ya, coba kita lihat kalau sedang akikoh pasti sate gulai sudah matang. Coba bayangkan, wis akikoh ya mahalul qiyam sholawatan 2 jam, ternyata dikasih daging mentah semuanya. Ya Allah, kecewa. Makanya afdolnya kalau akikoh matang. Tapi kalau kurban itu dalam keadaan mentah. Makanya hati-hati nanti saat panitia memasak daging kurban. Ini terjadi di masjid-masjid. Ibu-ibu langsung ngambil tanpa jelas kepemilikannya milik siapa, langsung dimasak, itu tidak sah kurbannya. Paham maksudnya? Habis dipotongi, diletakkan, ibu-ibu langsung ngambil, terus dimasak, dibuat sate, dibuat gulai, dibuat ya pokoknya dimasak, terus dibuat makanan panitia. Bukan nggak boleh dimakan panitia, boleh, cuma ada akad yang harus dilakukan. Nggak boleh kan ngambilnya kan belum tahu ini dibagikan ke siapa, harus ada pemiliknya dulu, minimal formalitas. Bagianmu ya yang tak masak. Nah jadi sudah jelas, berarti kita sudah membagikan dalam keadaan mentah ke orang itu, jadi boleh dimasak. Bagiannya seini, oh ini bagiannya ini ya yang tak masak, oke siap. Oh boleh, bagus, wes punya saya masak, wes yang penting sudah jelas ya miliknya dia. Jadi jangan langsung tanpa pembagian dari panitia langsung diambil, itu langsung tidak sah. Berarti membagikan dalam keadaan matang masak. Jadi harus jelas, oh iya bagian saya dimasak, wes sudah jelas pemiliknya, masak, boleh masak. Oke, sampai di sini. Monggo pertanyaan yang lain. Kalau ada pertanyaan, monggo Bapak silakan. Berkorban untuk orang yang meninggal dunia, boleh apa enggak kira-kira? Boleh. Pendapatnya siapa? Jadi ini saya bacakan kitabnya. Dalam kitab Qolyubi tentang berkorban untuk orang yang meninggal, ini ada perbedaan pendapat dan kita nggak boleh kaku ya. Nek kaku itu eman nanti membuat kecewa jamaahnya. Wala tadhiyata 'anil ghairil hayy bi ghairi iznihi. Imam Nawawi itu mengatakan tidak sah berkorban untuk orang lain yang masih hidup tanpa seizinnya. Jadi kalau kita mengorbankan siapa tanpa izin dia masih hidup, itu tidak sah, harus izin dulu. Kamu tak korbankan ya, oke, baru boleh. Terus lanjutannya, wala an mayyitin illam yusi biha. Tidak sah juga berkorban atas orang meninggal kalau orang yang meninggalnya tidak berwasiat. Kalau tidak berwasiat. Jadi kalau nggak berwasiat katanya Imam Nawawi tidak sah. Tapi kalau ada wasiat, nanti kalau saya meninggal korbankan, baru sah. Ini katanya Imam Nawawi. Tapi belum selesai. Wa bi isaihi taqaulahu qauluhu wa bi isaihi ila anqal wa qala ar-Rafi'i. Ada pendapat sama-sama bermazhab Syafi'i tapi punya pendapat beda. Imam Rafi'i ini mengatakan fayambaghi ayyaqalahu wa illam yusi li'annaha darbun minas shadaqah. Kalau Imam Rafi'i mengatakan kalau ada yang berkorban untuk meninggal tetap sah meskipun tidak berwasiat. Kenapa? Karena sedekah termasuk dari bagian sedekah. Makanya di sini kalau berbicara tentang mazhab Syafi'i ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ada yang mengatakan tidak sah kalau tidak wasiat. Yang kedua ada yang mengatakan sah meskipun tidak berwasiat. Sedangkan mazhab yang lain Maliki, Hambali, Hanafi mengatakan sah semuanya. Makanya kalau ada ini atas almarhum ini langsung terima. Kenapa? Masih ada yang mengatakan sah, bahkan mayoritas ulama. Ini atas nama yang hidup, ya terima aja, jadi manut saja. Oke? Karena apa? Ini ranah perbedaan
Monggo, boleh. Kasus-kasus apa yang terjadi boleh ditanyakan. Karena kalau tak bahas ini ada berpoin-poin dan nanti malah nggak cukup waktunya. Ini ada 23 slide, bukan 23 halaman ya, 23 slide, tema, masing-masing slide 30 halaman. Makanya pertanyaan aja. Ini ngundang kok cuma 30 menit ya guys. Pertanyaan aja yang biasa terjadi. Monggo, ada? Kalau kita korban, kemudian kita ditulis suatu ke panitia untuk diberikan kepada korbannya. Kita berkorban. Tadi tip, namanya minta, ya jelasnya kita minta buntut. Buntut. Yang pengkorban pesan, saya nanti minta buntute ya. Minta kepala gitu ya. Ya. Oke. Terus diminta kabeh ngono ta? Iya. Jadi kalau ada yang berkurban sudah memasrahkan kepada panitia, secara tidak langsung dia mengatakan ini masalah penyembelihan, masalah pembagian saya pasrahkan kepada panitia. Jadi kalau sudah ada yang menyerahkan itu ternyata itu sudah pasrah ke panitia semuanya sebenarnya. Jadi panitia mau memutuskan untuk yang pengkorban dapat bagian ini, boleh kalau sudah disepakati antara panitia. Kalaupun orang berkorban request terus kita penuhi, boleh juga, tidak masalah. Ada yang biasanya pelit, oh Pak ini kurban, terus nanti tak bagikan sendiri. Kalau ada yang kayak gitu, gak usah disembelihkan, sembelih sendiri aja. Ya, kenapa? Sebenarnya sembelihan kurban itu untuk siapa? Untuk mereka yang berkurban. Panitia itu cuma membantu. Makanya panitia jangan mau rugi. Harus ada uang operasional. Karena uang kegiatan kurban gak boleh sedikit pun pakai kas masjid. Alat-alatnya pakai kas masjid haram. Kas masjid itu hanya untuk kemakmuran masjid. Ada kegiatan seperti ini, pengajian, ngasih konsumsi, boleh untuk kas masjid. Tapi kegiatan kurban itu tidak boleh pakai sedikit pun uang masjid. Dan ini tapi yang banyak terjadi. Bahkan pakai air masjid itu juga hukumnya haram. Air masjid itu hanya wakaf untuk kegiatan bersuci orang-orang yang ada di masjid. Ini nanti ada bab wakaf masjid. Ya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi air yang di masjid tetap dipakai. Betul Banda? Betul. Ustadz terlanjur tahun lalu. Kalau terlanjur ada bagian kas dari operasional untuk menggantikan sesuatu yang kita pakai dari peralatan masjid. Tidak boleh itu. Ada pembatasan. Loh Ustadz, kegiatan korban kan untuk kemakmuran masjid, beda. Kemakmuran masjid, sholat 5 waktu, pengajian yang di masjid, kegiatan-kegiatan masjid sudah jelas. Kurban ini sebenarnya sunnahnya dilakukan di rumah masing-masing oleh orang berkurban sembelih sendiri. Cuma karena baiknya takmir masjid akhirnya membentuk panitia, karena setiap orang itu belum tentu bisa untuk menyembelih. Aslinya itu terpisah, ibadah terpisah, maka tidak boleh ngutak-atik kas masjid. Maka harus ini sekian harga kambing, uang operasionalnya sekian, dan ini untuk digunakan untuk kegiatan kurbannya, karena nggak boleh ngutak-atik kas masjid. Ini ya banyak pakai airnya masjid, itu haram. Itu bisa dibuka di kitab-kitab fikih apapun mengatakan hukumnya haram. Iki kok melotot semuanya, kayaknya nggak terima iki. Wah, gak percaya iki. Iki serius iki. Kayaknya nggak percaya. Oke, monggo silakan. Iya, boleh. Kalau kita terpaksa pakai air yang di masjid, ambil sebagian dari uang operasional, masukkan ke kas masjid. Itu solusinya, ya. Bukan pas lepas tangan, gak ngasih apa-apa, karena itu wakaf masjid. Ya. Sudah begitu, alhamdulillah. Soalnya nggak enak ngelihatnya melotot kabeh ya. Wes tadi makan pedes tambah emosi. Monggo lanjut. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Nggih, monggo Bapak silakan. Nggak apa-apa, nggak setuju dengan pendapat saya, nggak apa-apa. Tapi harus ilmiah, harus ada dalil kalau ke saya ya. Monggo silakan.
Kalau belum akikoh jangan berkorban dulu ya. Lebih mana yang didahulukan, korban dan akikoh? Saya tanya, korban hukumnya sunnah, akikoh hukumnya mulai bingung. Tak tanya lagi, ini harus ngaji lagi. Korban hukumnya sunnah. Ini kan sudah tadi, harus yakin. Tak ulangi, korban hukumnya sunnah, akikoh hukumnya sudah mulai merendah suaranya. Oke ya. Soalnya yang tak bahas hukumnya tadi cuma kurban. Kurban hukumnya sunnah, akikoh hukumnya sunnah. Sekarang saya nggak melakukan kurban, dosa apa enggak? Enggak dosa. Saya nggak akikoh, dosa apa enggak? Enggak dosa. Tapi kalau misalkan orang ini kok bimbang mau dahulukan kurban atau akikoh, ya, caranya dilihat kita ini posisinya, waktunya di mana. Kalau sekarang sudah mau masuk Dzulhijjah, sedangkan kita belum punya anak, ya nggak usah. Saya belum akikoh, anak saya belum lahir, terus nggak mau kurban. Jangan, ya. Kita dahulukan kurban. Kenapa? Kita mau masuk momen kurban. Kurban itu cuma 1 tahun sekali. Faham maksudnya? 1 tahun sekali, dan kita belum tentu sampai kepada tahun berikutnya. Berbeda dengan akikoh. Akikoh itu jaraknya sangat lama. Mulai dari bayi lahir sampai anaknya sudah balik. Kalau sudah balik, hilang kesunahan dari akikoh. Bisa difahami? Kalau kita posisinya punya anak baru lahir, sedangkan waktu kurban 5 bulan lagi, dahulukan akikoh. Faham? Ya, karena anak kita sudah lahir. Posisi yang terdekat itu loh, kesunahan yang mana yang bisa kita lakukan, itu yang dilakukan. Kurbannya masih 5 bulan lagi, tapi anak kita lahir, ya sudah, kita akikoh terlebih dahulu. Kurbannya bisa ikut berikutnya tahun depan. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh ndak kurban digabung sekaligus akikoh? Boleh apa ndak? Wes tak kurban sekaligus akikoh. Saya tanya, akikoh untuk laki-laki berapa? 2. Akikoh untuk wanita berapa? 1. Sekarang pertanyaannya, kalau saya akikoh laki-laki tak kasih 1 kambing, boleh apa ndak? Boleh. Itu sunnahnya 2. Itu sunnahnya 2. Ngasih 1 sah. Ustaz tak cicil, tahun ini 1, tahun berikutnya 1, boleh, ya. Nah, sekarang apa? Nah, ini tak sampaikan, ya. Tak sampaikan. Oh, kok sesuai. Iki membuat emosi ngene iki. Wes makan sambel iki. Nggak apa-apa, lebih baik nyantai dan lebih baik kritis, ya. Tadi soalnya saya habis debat sama orang Syiah. Saya jelaskan masalah 4 mazhab, tiba-tiba habis ngaji mendekat, Ustaz saya tidak setuju sama 4 mazhab. Kenapa Pak? 4 mazhab itu tidak pernah ketemu Rasulullah. Benar kan Ustaz? Iya benar Pak. Emangnya ilmunya nyampe Ustaz? 4 mazhab. Oh nyampe kalau ilmunya, memang nggak pernah ketemu Rasulullah, tapi ilmunya nyampe. Coba Ustaz sampaikan, saya dites. Saya belum tahu dia itu Syiah apa enggak. Tadi pagi tak sampaikan, oh ini Imam Hanafi, gurunya ini, nyampe ke tabi'in, nyampe sahabat, nyampe Rasulullah. Saya sampaikan semua. Maliki gurunya ini, sampai Rasulullah. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik gurunya ini, sampai Rasulullah. Ahmad ini sampai Rasulullah. Sampai semuanya Pak ilmunya. Loh, tapi saya nggak sepakat. Saya lebih setuju imam ketujuh. Imam ketujuh apa maksudnya? Yang langsung hubungannya Ahlul Bait. Oh, sudah. Tek. Sudah mulai muncul. Siapa Pak? Saya mazhabnya Ja'fari. Oh, iya. Terus Bapak dapat info dari itu dari apa? Yo, ada kitabnya Ustaz. Kitab apa? Nah, kalau nggak salah namanya Nahjal Balaghah apa? Oh, gitu ya. Loh, itu sampai nggak ke Rasulullah? Yo, sampai. Sebentar. Kitab yang Bapak baca itu penulisnya siapa? Ini Ustaz. Itu pernah ketemu Rasulullah apa enggak? Enggak pernah. Sama berarti Pak, enggak pernah ketemu. Loh, sebentar Ustaz. Loh, ngeyel beneran ini. Saya sampai 30 menit. Di dalamnya itu ada hadis Bukhari dan Muslim Ustaz. Itu yang saya jadikan sumber. Pak, tahu enggak? Bukhari Muslim itu mazhabnya Syafi'i dan enggak pernah ketemu Rasulullah juga. Bingung. Bulat akhirnya. Nah iya. Dan tahu Ustaz sebenarnya ya, mohon maaf ya Ustaz. Mohon maaf. Saya ini memang kalau dalam Syiah, baru ngaku kalau dia pengikutnya Syiah, itu ada Imam Al-Baqir, ya. Ini Ja'far Shadiq. Nah, saya itu ikut mazhabnya Ja'fari. Dia mengakui akhirnya.
Oh ya berarti pantesan nggak nyambung dari tadi kan gitu kan ya. Ya sampai 30 menit. Boleh. Ini ketemu Rasulullah ternyata tak balik. Loh Bapak bacaannya itu penulisnya siapa? Ini. Itu pernah ketemu Rasulullah apa enggak? Enggak pernah Ustaz. Ya sama Pak. Tak bilang gitu. Loh tapi ada hadis Bukhari Muslim. Loh dikira saya nggak ngerti. Itu kan sampai Rasulullah. Pak Bukhari Muslim itu gurunya namanya Imam Syafi'i yang Bapak bilang nggak pernah ketemu Rasulullah. Tak bilang gitu. Bulat pokoknya. Wes. Mudah-mudahan kita dihindari dari yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Monggo tentang kurban. Kalau nggak ada tak lanjut dikit. Sekarang tentang kulit kurban. Kalau kulit kurban di sini biasanya tentang akikoh digabung sama kurban belum ya? Apakah boleh akikoh digabung dengan kurban? Tak bacakan kitabnya. Karena beda pembagiannya. Kalau kurban wajib dalam keadaan mentah. Akikoh sunnah, bukan wajib lah ya, sunnah dalam keadaan matang. Artinya kalau saya ngasih dalam keadaan mentah boleh apa enggak? Ketemu kan di situ? Nah sekarang dalam kitab Ismit al-Ainain fi ikhtilaf syaikhain dikatakan law nawa al-aqiqatah wad-dhahiyatah lam tahsul ghairu wahidin inda Ibnu Hajar wa yahsulul kullu inda Ramli. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kalau ada satu kambing langsung diniatkan akikoh dan kurban tidak sah. Akikoh nggak dapat, kurban nggak dapat apa-apa. Tapi Imam Ramli mengatakan kalau misalkan ada yang punya kambing disekaliguskan akikoh dan kurban maka diperbolehkan. Jadi kita tidak boleh kaku juga, ya. Kok tiba-tiba Ustaz, ini tak titip akikoh sekaligus kurban. Oh, berarti ini pakai pendapatnya Imam Ramli. Tapi kalau kita lebih baik sendiri. Akikoh ya akikoh, kurban ya kurban. Kenapa kok pakai yang sendiri-sendiri? Ya daripada kita masuk ke dalam perbedaan ulama. Karena ada yang mengatakan tidak sah, lebih baik cari amannya sendiri. Tapi kalau ada yang melakukan, jangan kita paksakan. Ini akikoh sekaligus kurban, siap, terima. Bisa difahami? Jadi kita harus terbuka, apalagi panitia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Sebelum dilanjut. Tentang kulit biasanya dikemanakan? Kulit kurban. Dijual oleh siapa? Fakir miskin. Ya, betul. Jadi kulit kurban itu hati-hati, dan ini yang banyak terjadi. Yang banyak terjadi di masjid-masjid. Bahkan ada yang sampai seperti ini, gara-gara saya mengatakan menjual kulit kurban itu bisa membuat kurbannya tidak sah. Saya kan menerangkan seperti ini. Hadisnya apa? Hadisnya man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa menjual kulit hewan kurbannya maka tidak mendapatkan pahala kurban. Gak boleh dijual. Kebetulan masjid yang saya menerangkan di situ jual. Ya. Kebetulan yang ketua takmirnya dia itu lulusan Gontor. Mohon maaf. Akhirnya karena diprotesi oleh jamaah yang ikut ngaji, itu nggak pernah ikut ngaji katanya. Kenapa? Dianggap yang lain nggak selevel. Saya menyampaikan beda dengan yang dia lakukan. Ini kejadian nyata. Akhirnya apa? Wes ustadz ganti ay. Karena apa? Berbeda dengan pendapat dia. Loh ya diprotesi sama emak-emak. Emak-emak nggak terima. Loh ustadz itu jelas ya. Nggak terima sampai sekarang, nggak dipecat-pecat. Saya bilang loh, pecat lo nggak apa-apa. Saya ngundang saya wakeh, tak ngono, tak sombongin aja. Dijual, kenapa? Karena saya berbeda dengan pendapatnya, langsung, wis ganti ustadz yang lain aja. Nah, kan repot kayak gitu. Ingat, kulit gak boleh dijual meskipun uangnya dimasukkan kepada kas masjid, gak boleh. Tapi apa? Boleh dijual, tapi kalau yang menjual fakir miskin boleh. Ya, kenapa? Status kalau daging kurban, kulit, kepala, kalau diberikan kepada fakir miskin, statusnya kepemilikan. Kalau kepemilikan bebas, mau dijual boleh,
mau dimakan boleh, mau disedekahkan boleh, mau diapakan juga boleh. Itu kalau memberikan kepada fakir miskin. Tapi kalau panitia kan belum tentu semuanya fakir miskin, dia menjual langsung nggak sah. Tapi kalau panitianya ada satu yang fakir, paham? Panitianya ada fakir, wis janjian, nanti tak kasih kamu, yuk kamu jual, bagi-bagi, boleh. Loh, ngakali Ustaz, boleh tapi jangan lupa saya dikirimi, kan tak kasih tahu. Loh, ngakali, yang penting sesuai akad syariat, aman. Paham maksudnya? Bisa bayangkan. Tapi kalau panitia dia nggak fakir, nggak miskin, langsung jual, terus kemudian uangnya dikasih fakir, nggak boleh. Meskipun sama-sama dikasih fakir, harus miliknya fakir baru dijual. Akad itu berpengaruh. Ibaratnya orang yang berzina dengan orang yang kawin secara syariat sama caranya. Cuma karena ada akad qabil tu nikahaha wa taswijaha bil mahri madhkur, halal sudah. Sudah hafal belum? Belum. Nanti WA saya aja ya, tak ajari. Ini belum. Saya biasanya kalau jadi khutbah nikah, kan jamaah saya itu banyak yang muda-muda seumuran ini. Saya pakai jas cadangan. Ya seandainya calon laki-lakinya nggak ada, tak gantikan ngono loh. Tapi ya selama ini hadir terus. Waduh, kok hadir? Wes kadang pakai jas. Ya. Jadi kalau misalkan mau menjual kurban, harus pastikan yang menjual fakir. Ya. Dan nggak boleh kita menjualkan sebelum itu dikasihkan kepada fakir. Atau boleh ada ke fakir, Pak ini buat Bapak ya. Ya, mau dijualkan apa enggak? Baru boleh. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi akad penting kalau dalam Islam. Itu tentang kurban. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo Bapak. Apa? Puasa Dzulhijjah. Ya. Sebenarnya sunnahnya itu mulai dari tanggal 1. Kita diperintahkan kalau kita baca surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashar, 10 itu ya. 10 itu menunjukkan di bulan Dzulhijjah. Dalam sebagian tafsir mengatakan kita perbanyak amal ibadah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10. Ada kesunahan berpuasa 1 sampai 9. Ya, 1 sampai 7 itu namanya puasa Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah itu namanya puasa Tarwiyah, tanggal 9 itu namanya puasa Arafah, 10, 11, 12, 13 itu namanya Idul Adha dan hari tasyrik, itu nggak boleh berpuasa. Jadi kalau mau berpuasa yang maksimal 1 sampai tanggal 9. Ustadz gak mampu kalau 9 hari, boleh ambil 2 hari, 8 dan 9, Tarwiyah dan Arafah. Ustaz, tarwiyah hadisnya dhaif. Ingat, para ulama sepakat hadis dhaif bisa diamalkan untuk fadhailul a'mal. Apalagi diperkuat, kita diperintahkan untuk memperbanyak amal ibadah di bulan Dzulhijjah, termasuk berpuasa. Jadi kuat itu. 8, 9. Ustaz, gak mampu 8, cukup 9. Ustaz, gak mampu 1 sampai 9, kasih makan orang berpuasa. Insya Allah dapat pahala berpuasa. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Masalah pemberikan. Kalau tahun kemarin di sini kan kaki, kepala, kurungan disebutkan dan kebahagiaan. Termasuk penyembelihnya. Itu gimana? Ya, untuk kaki, untuk panitia itu nggak masalah. Ya, yang penting sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan itu nggak ada ketentuan sama sekali, nggak boleh panitia ngambil, tapi ya yang adil ya, panitia ngambil wakeh ya jangan juga, ngambil standarnya meskipun oh gitu. Ini kan posisinya kita berhubungan sendiri, kemudian yang membeli sapi berapa dikasih kepala sapi,
Jadi panitia itu sebenarnya boleh nggak mendapat bagian dari kurban? Boleh, ya. Beda dengan rumusnya kulit itu. Seandainya kulit itu mau diambil panitia, ya boleh, tapi bukan sebagai upah. Atau mau diambil si jagal penyembelih, jangan sampai ini ya sebagai upahnya, jangan, itu tidak sah. Tapi sebagai bagian. Jadi terserah nanti disepakati nanti untuk pengkurban dapat berapa kilo, itu boleh. Karena sudah dipasrahkan kepada panitia. Oh 5 kilo, oh 3 kilo, terserah panitia disepakati. Panitia dapat apa? Tapi jangan sampai ada kesepakatan sebagai upahnya, jangan. Pokoknya bagian, oh nanti panitia dapat sekian, gak apa-apa, ya boleh. Itu sudah dipasrahkan oleh pengkurbannya. Ya berbeda dengan kalau kulit. Ya kulit itu kan susah pemanfaatannya kan. Kurban panitia yang kaya itu ya hati-hati, dapat kulit itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau orang kaya statusnya bukan kepemilikan, tapi statusnya hadiah. Hadiah tidak boleh dijual, tetapi harus dikonsumsi. Kalau nggak dikonsumsi disedekahkan. Ya makanya kalau kita ngasihnya kulit kepada orang yang kaya atau panitia yang tidak fakir miskin, maka pilihannya dua, dikonsumsi atau disedekahkan. Siapa yang mau makan kulit? Kan nggak iso, ya. Atau dimanfaatkan, pakai pakaian, pakai beduk, silahkan, boleh. Bisa dipahami? Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Kurang 30 detik. Masih ada? Untuk pengkorban. Boleh, ya, boleh. Jadi untuk pengkorban dapat sampel plus ini, boleh disepakati dengan panitia, ya. Kalau yang pengkorban sudah nitip panitia harus sami'na wa ata'na. Ya. Jadi boleh. Yang penting sudah disepakati oleh panitia, wes yang pengkorban dapat sekian, boleh, gak masalah. Tapi sebenarnya kalau berkorban sendiri itu pembagiannya 3, ya seperti yang saya sampaikan, 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk dihidangkan mungkin ada tamu, 1/3 boleh untuk fakir miskin. Yang paling afdol pengkorban ngambil sedikit, sisanya sedekahkan semua, itu yang paling afdol. Kalau seandainya ada yang mengatakan, wes saya nggak ngambil, itu boleh, tapi tetap nyicip meskipun sedikit, biar dapat kesunahan. Ya, jangan pas full dilepas, tapi pengkorban tetap disunahkan mencicipi meskipun sedikit, sisanya monggo, nggak apa-apa, sunnah itu lebih afdol, malah dibagikan semuanya, tapi ngincip meskipun sedikit. Meskipun sedikit, ya. Seandainya pengkorban itu bilang, wes pokoknya kambing ini saya pasrahkan, terserah, saya nggak usah dikasih, jangan, tetap sah, tapi kehilangan kesunahan. Karena apa? Pengkorban minimal ngincip meskipun sedikit, ngambil apanya, masa incip itu kesunahan, ya. Sisanya, gitu loh. Seandainya apa enggak, ya sudah tetap sah. Oke, ada yang lain? Pertanyaan berikutnya. Sudah. Monggo, ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan. Sudah? Kalau sudah jelas wis langsung aja kurban besok, ya. Insya Allah nggak sah kalau besok. Lah apa kurban besok, mentang-mentang sudah siap ilmunya. Ya tetap nunggu, ya. Kalau kurbannya dilakukan malam hari boleh apa enggak? Bukan malam hari rayanya. Kalau malam hari rayanya nggak boleh, karena mulainya itu setelah kita khutbah selesai, ya. Itu baru sunnahnya mulai di hari tanggal 10. Nah sekarang saya mulainya malam 11. Kalau dilakukan malam boleh apa enggak kira-kira?
boleh tapi sangat makruh, ada sangatnya. Kalau itu kurban maka sangat makruh, tapi kalau sembelihan biasa hukumnya makruh, tapi tetap sah kalau malam. Ya, yang paling afdol dilakukan kalau siang hari. Itu tentang kurban. Nah, tentang terakhir 1 menit lagi, tentang hewan kurban. Apakah boleh kita berkurban dengan hewan betina? Apakah harus jantan atau betina? Kok tiba-tiba ada jamaah bawa kambing betina atau sapi betina? Boleh apa enggak? Hah? Ayo. Pernah enggak terpikir kok tiba-tiba bawa kambing betina? Boleh enggak? Hah? Cari sing menopause. Ono ta? Sak kambing betina menopause iku. Atau wis pernah ngincipi kabeh ta? Iki angel iki. Jadi dikatakan dalam kitab Majmu' Syarhul Muhazzab, Imam Nawawi itu mengatakan yasihut tadhiyatu bidzakari wa bil unsa bil ijma', bahwa kurban itu boleh baik jantan atau betina. Jadi kalau ada yang bawa betina, ambil aja. Tapi yang paling afdol tetap yang jantan. Boleh kalau betina. Nah, sekarang kalau kambingnya sedang bunting, hamil, boleh apa enggak? Nah, siapa tahu kok tiba-tiba kejadian seperti ini. Hah? Boleh apa enggak? Apa nunggu lahir dulu? 9 bulan. Disesar dulu, gimana? Boleh enggak? Nah, ini dibahas dalam kitab Fathul Mu'in, ya, dalam kitab I'anah juga dikatakan wal mu'tamadu adamu ijza'it tadhiyati bil hamil khilafan lima sahahahu Ibnu Rif'ah. Menurut pendapat yang muktamad, kurban itu tidak cukup dengan hewan yang bunting. Ternyata enggak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat itu enggak boleh kalau hewan sedang bunting. Kenapa? Karena hewan yang sedang hamil itu berarti berkurang dagingnya dan itu termasuk cacat. Ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh, yang bernama Ibnu Rif'ah. Makanya kita juga nggak boleh kaku. Kok tiba-tiba ada orang bawa bunting, sembelih saja, nggak apa-apa. Mengikuti pendapatnya Ibnu Rif'ah. Ya, jangan, woi hamil, katanya Ustadz nggak boleh, tidak sah. Oh jangan, wis terima aja. Ya, selama ada yang mengatakan sah, langsung gas. Okay? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah sekarang terakhir, binatang yang terputus pelirnya, gak ono ikui, gak ono manuke, boleh ndak? Hah? Cacat lah. Saya harus percaya bapak atau percaya kitab ya? Masalahnya di kitab beda. Logikanya kan nggak boleh. Tapi saya juga merasa aneh. Lalu kita kan manut ulama masalahnya. Nah ternyata dikatakan wa yujzi'u khadiyun wa mawju'un ay mardudu uruqi al-baydataini li'annahu sallallahu alaihi wasallam doha bikabsyaini mawju'aini rawahul Hakim wa sahahu. Imam Hakim mengatakan sahih. Ternyata Nabi itu pernah berkurban dengan 2 kambing domba yang terputus buah pelir keduanya. Nabi pernah. Makanya akhirnya dikatakan mencukupi berkurban dengan hewan yang dikebiri, yang enggak ada pelirnya. Jadi kalau tiba-tiba ada yang bawa, wis sembelih ae. Ya. Ya. Lo kan cacat. Lah kita itu bukan masalah cacat enggak cacatnya. Ini loh Nabi melakukan. Kita manut saja. Ya, saya juga merasa aneh loh. Enggak cacat, tapi kan masalahnya sami'na wa ata'na. Kalau orang NU itu, kalau ada kitab ulama mengatakan, ya, oh, siap sami'na wa ata'na. Apalagi ada dalilnya. Imam Hakim mengatakan ini sahih. Kalau Nabi pernah menyembelih 2 kambing, ternyata enggak ada itunya. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Nah, kalau tanduknya pecah. Tanduknya pecah.
Boleh apa enggak? Termasuk cacat atau tidak? Hah? Ada yang makan tanduk? Enggak ada kan? Kalau itu tidak berpengaruh kepada kulit, sesuatu yang bisa dimakan, itu tidak dikatakan cacat. Jadi tanduk itu tidak termasuk dikatakan cacat. Boleh berkurban dengan binatang yang tanduknya pecah. Sekarang kambing yang dilubangi telinganya, loh kadang-kadang ada juga. Ya, mungkin preman ya kambingnya, jadi tobat ya, kambingnya preman wis tobat, lubang sininya. Boleh apa enggak kira-kira? Termasuk cacat apa enggak? Di sini juga dibahas oleh Imam Nawawi. Ternyata para ulama membahas semuanya. Hewan yang dilubangi telinganya hukumnya makruh dijadikan kurban karena melubangi telinga hewan tersebut tidak mengurangi dagingnya, jadi kurbannya tetap sah tapi makruh. Lubang tidak mengurangi apa namanya? Ya dagingnya lah. Ya ibarat tanduk juga enggak mengurangi. Tapi hukumnya makruh. Itu beberapa jenis binatang yang mungkin bisa dijadikan hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Loh, boleh silakan. Nabi enggak punya? Apa sapi? Nabi nyontohnya kambing terus gitu ya. Kenapa kok nggak kambing aja? Ya, kok ono sapi? Jadi hadis Nabi itu kan bentuknya bisa berupa perbuatan fi'liyah, bisa berupa ucapan qaul ya, bisa berupa takrir. Takrir ini membenarkan. Jadi nggak harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Nabi memang berkurbannya dengan kambing. Tapi lewat ucapan Nabi mengatakan boleh onta untuk 7, boleh sapi untuk 7. Ini termasuk hadis. Pada prakteknya Nabi perbuatan ya, hadis yang perbuatan Nabi dengan kambing. Berarti ini termasuk hadis juga ya, boleh kita lakukan. Ya, meskipun Nabi tidak pernah dengan apa tadi? Sapi. Ya nggak pernah, tapi kan termasuk hadis ya. Jadi tidak semua. Kadang-kadang ada yang rumus gini, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, gak boleh diamalkan. Itu konsepnya salah. Nabi tidak melakukan, tapi Nabi mengatakan, itu juga hadis. Ya, kadang-kadang seperti itu. Nabi meninggalkan, belum tentu itu hukumnya haram. Contohnya apa? Nabi suatu saat pernah bertamu, kemudian dihidangkan dob, tahu dob? Yang kayak biawak, tapi bukan biawak yang di sini. Apa namanya? Yang dibawa-bawa itu apa? Nyambe, bukan nyambe. Itu nyambe haram itu. Ya, haram itu, bukan dob itu beda. Dob ini punya keunikan. Ya, hidupnya di padang pasir, itu yang halal. Jadi yang halal itu dob, ya binatangnya hidupnya di padang pasir, minumnya berapa puluh tahun sekali. Itu sampai gitu. Bukan nyambe. Kalau nyambe buaya ya itu haram semuanya, apalagi buaya darat ikut tambah. Nyambe itu haram ya, beda dengan dob. Kalau Nabi dob yang halal. Nah Nabi itu disajikan dob, sahabat boleh makan, tapi Nabi diam, tidak melakukan ya, mendiamkan. Karena apa? Nabi yang nggak senang makan itu, tapi membiarkan artinya apa? Halal dimakan. Jadi tidak semua yang ditinggalkan oleh Nabi lantas haram. Ada pertanyaan yang lain? Monggo, silakan. Iya, waktunya maghrib itu sudah hilang. Setelah asar masih bisa. Kalau sudah adzan maghrib itu sudah nggak ada, karena sudah masuk bukan tasyrik, itu sudah masuk ke 14 ya. Jadi kalau sudah maghrib itu sudah masuk 14. Asar masih boleh ya, makanya kalau takbiran setelah sholat, kalau Idul Adha itu kan sampai asar hari tasyrik yang ke-13 ya, tanggal 13 hari tasyrik itu takbiran asar itu terakhir. Maghribnya sudah nggak takbir lagi ya.
Jadi sampai asarnya itu masih boleh. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ya, monggo belakang. Monggo siapa dulu? Ini kalau sudah nggak ada pertanyaan langsung tak akhiri. Monggo silakan. Apakah ada hadis? Jadi memang ada anjuran, ada hadisnya, ada kitabnya. Ya, anjuran bagi yang berkorban, anjuran lah ya, bukan wajib. Tapi seakan-akan yang beredar di media sosial seakan-akan wajib, haram dan lain sebagainya. Enggak. Sunnah bagi yang berkorban saat masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak motong kuku, untuk tidak motong rambut, supaya itu nanti dapat keberkahan dari kurban yang disembelih, dapat pahala semuanya. Faham maksudnya? Jadi kalau mau motong nanti kalau sudah kurban kita disembelih, Ustadz ini wis panjang, Ustadz wis berantakan, boleh tapi makruh hukumnya. Ya, jadi tidak sampai haram, tidak sampai membuat kurban kita tidak sah. Itu cuma kesunahan bagi orang yang berkurban. Ada lagi? Monggo. Mensedekahkan. Kasih fakir miskin ya. Dipisah ya. 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 Ya, benar. Jangan sampai bercampur antara kurban wajib dan kurban sunnah dagingnya, ya. Karena pengkurban itu nggak boleh ikut makan kalau kurban wajib. Maka alangkah baiknya kalau memang dipisah. Ini kurban wajib, dipisah tempatnya, ya. Daging-dagingnya dan lain-lainnya itu harus nanti kita berikan semuanya kepada fakir miskin. Adapun kalau misalkan diambilkan dari kurbannya orang untuk pengkurban ini boleh, paham maksudnya? Bukan ngambil dari kurban wajibnya itu. Makanya harus dipisah itu, panitia yang bertanggung jawab. Jangan asal campur, akhirnya dibagikan, dia mendapat bagian dari kurbannya dia sendiri, jadi tidak sah. Ya. Jadi benar yang dilakukan, dipisah. Ada panitia khusus untuk mengelola yang kambing atau sapi kurban wajib. Boleh langsung nanti sebar. Mencampur. Oh, ya nggak boleh. Empat-empatnya nggak boleh. Ya, karena kalau kurban sunnah itu boleh fakir miskin, boleh orang kaya. Kurban wajib itu nggak boleh kepada orang kaya, harus fakir miskin. Coba dicampur.
terus kita terbagi kepada orang kaya, jadi tidak sah. Jadi khusus itu ya, jangan dicampur. Kurban wajib, fakir miskin semuanya. Tentang memberikan kepada non muslim, kalau di sini ngamalkan apa enggak? Ngamalkan apa enggak? Biasanya tahun lalu diberikan enggak kepada non muslim? Semua warga termasuk non muslim. Ya. Ateis juga ya. Yahudi, Nasrani. Yahudi, Nasrani, Majusi dapat juga. Jadi memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tak sampaikan, dan ini terakhir ya, tentang pemberian kepada non muslim. Satu misalkan dikatakan ini kitab mazhab Syafi'i, kitab Hasyiyah I'anatut Talibin, wa yushtaratu fihim ayyakunu minal muslimin amma ghairuhum fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'an. Dikatakan disyaratkan kepada mereka penerima kurban bahwa mereka adalah termasuk dari orang-orang Islam atau kaum muslimin. Adapun selain muslim, mereka tidak boleh memberikan kepada mereka dari korban sedikit pun. Pendapat satu mengatakan tidak boleh secara mutlak kepada non muslim. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Ya, kenapa? Ada firman Allah yang mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi Allah tidak melarang kita ini untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada siapapun, termasuk muslim, non muslim, selama mereka tidak memerangi kita. Maka pendapat yang kedua akhirnya mengatakan boleh memberikan non muslim, dengan harapan siapa tahu tergerak hatinya kemudian masuk Islam. Ya sudah, intinya ada dua pilihan ya, mau pakai yang mana monggo silahkan. Itu tentang ngasih ke muslim dan non muslim. Tapi ingat, kurban wajib tidak boleh diberikan kepada non muslim, khusus kurban wajib. Fakir miskin Islam, nah itu khusus kurban wajib, agak ketat. Kalau yang lain monggo silahkan, bisa dikelola. Oke, ada pertanyaan? Sudah cukup? Kalau ada monggo, kalau sudah kita tutup. Oke, karena sudah cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.